rahimahullah taala, dia sering berkata, "Wahai anak-anak muda, perhatikanlah kehidupan akhirat, carilah ia, karena kami sering melihat siapa yang mencari akhirat lalu dia mendapatkannya bersama dunia, dan kami tidak pernah melihat seseorang mencari dunia lalu dia mendapatkan akhirat bersama dunia." Ini adalah peringatan yang sangat penting dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala untuk anak muda agar mengerahkan konsentrasinya ke kehidupan akhirat, berusaha meraihnya dengan sungguh-sungguh, mengisi kehidupan waktunya dengan apa yang mendekatkannya kepada Tuhannya, karena Allah Azza wa Jalla akan tetap memberinya karunia berupa bagian-bagiannya dari dunia. Namun nasihat di atas tidak boleh dipahami bahwa seseorang cukup berpangku tangan dan tidak berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang dapat menopang kehidupan dunianya berupa harta, tempat tinggal, dan pakaian, sehingga dia menjadi beban bagi orang lain. Seorang muslim tidak akan terkena mudarat manakala dia bekerja, berusaha, dan mengumpulkan harta, sekalipun akhirnya dia menjadi orang kaya raya. Akan tetapi yang membuatnya terkena mudarat adalah ketika dia menjadikan dunia itu sebagai fokus perhatiannya, tujuannya, sasarannya, dan batas akhir ilmunya. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda dalam doanya, "Janganlah engkau jadikan dunia sebagai perhatian kami yang paling besar dan batas akhir ilmu kami." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, maka itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan sehingga mereka meminta hikmah. Barang siapa menjadikan akhirat sebagai fokus perhatiannya, maka Allah menyatukan apa yang tercerai-berai darinya, dan dunia untuk mendatanginya dalam keadaan tunduk. Akan tetapi barang siapa menjadikan dunia sebagai fokus perhatiannya, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan kefakirannya terpampang di depan kedua matanya, dan dunia tidak datang kepadanya kecuali apa yang ditulis untuknya." Baik, ikhwah azinallahu wa iyyakum. Wasiat yang kelima ini yaitu mengajak para pemuda untuk fokus dengan akhirat. Beliau mengatakan bahwasanya karena dia melihat bahwasanya laqad fakathir ra'ina man talaba al-akhirah adrakaha mad-dunya. Karena kami melihat mereka yang mencari akhirat ternyata dia mendapatkan dunianya. Wa ma ra'ina ahadan talaba ad-dunya wa adrakal akhirata ma'ad dunya. Dan kami tidak melihat ada orang yang sibuk dengan dunia, mencari dunia, fokus dengan dunia, lantas dia mendapatkan akhiratnya. Jadi rahimallahu wa iyyakum, di sini Imam Hasan Al-Basri memberikan wasiat kepada kita para pemuda, hendaklah cari akhirat. Karena dengan mencari akhirat, dunia kita akan dapati. Kalau orang Indonesia mengatakan dengan istilah mereka yang menanam rumput, maka akan mendapatkan, mereka yang menanam padi akan mendapatkan rumput, tapi mereka menanam rumput tak akan pernah mendapatkan padi. Itu ikhwan. Namun perlu kita ketahui bahwasanya bukan berarti kita tak peduli dengan dunia kita. Itu keliru. Itu sangat keliru. Bagaimana mungkin kita tidak peduli dengan dunia kita? Kita itu manusia dunia. Kita hidup di dunia. Ikhwah, perjalanan kita pertama yaitu perjalanan roh sendiri dan jasad sendiri. Kemudian Allah satukan ruh dengan jasad dan lahirlah kita sebagai seorang anak manusia. Di zaman dunia ini ikhwah, di mana jasad itu sangat mendominasi roh. Jasad sangat mendominasi roh. Di mana kalau kita lihat kita lebih banyak memperhatikan kebutuhan jasad ketimbang kebutuhan roh. Coba kita lihat ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kita sholat subuh anggaplah 5 menit, zuhur anggaplah 10 menit, sudah 15 menit, asar 10 menit, sudah 25 menit,
Maghrib anggaplah 10 menit, sudah 35 menit. Isya 10 menit. 45 menit untuk melaksanakan waktu sholat, untuk melaksanakan sholat wajib. 40 menit dari 24 jam. Oke lah, ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Berapa kira-kira? Kita tambah 30 menit. Tambah 30 menit. Berarti jadi berapa? 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Demikian ikhwah. Itu sholat kita. Tambah baca Quran. Berapa menit? 3 menit. 1 halaman tadi. 1 halaman. 5 menit, 10 menit. 10 menit. Kalau setengah jam kita buat, jangan, berair matanya nanti. Demikian. 15 menit. Anggaplah semua dengan kegiatan ibadah total kita 2 jam. 2 jam dari 24 jam ikhwah. Terus yang 22 jam lagi itu kemana perginya? Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Berarti kan kita memang makhluk dunia. Mau tidak mau kita harus memenuhi kebutuhan dunia kita. Kita butuh makan, kita butuh minum. Demikian ikhwah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala utus seorang nabi yang dia adalah manusia, bukan malaikat, supaya kita bisa menjadikan Rasulullah itu sebagai suri tauladan kita. Kita bisa meniru dia. Sehingga kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai beliau bangun tidur sampai beliau tidur kembali, itulah ibadah, waktu ibadahnya manusia. Berarti ikhwah, ibadah itu tidak harus sholat. Tidak harus sholat. Bisa seorang itu bekerja, tapi dia memiliki nilai ibadah. Oleh karena itu, rahimallahu wa iyyakum, seorang yang bekerja kan tujuannya adalah untuk memenuhi sandang pangan papannya. Ketika dia punya keluarga, maka kebutuhan sandang pangan papannya itu semakin berat, semakin besar. Demikian ikhwah. Ya, berarti dalam masalah ini, berarti dalam masalah ini kita harus pandai men-setting kebutuhan dunia kita itu menjadi nilai ibadah. Demikian ikhwah. Ya, tapi ingat, bukan berarti maksud Syekh di sini kita disuruh fokus saja akhirat. Artinya kita di masjid baca Quran, habis baca Quran kemudian zikir, habis zikir kemudian baca Quran lagi, iktikaf, enggak keluar masjid. Ente makannya pakai apa? Dari mana dapat makanannya? Tunggu orang kasihan ngasih sedekah gitu. Enggak begitu konsep dalam Islam, ikhwan. Enggak begitu konsep dalam Islam. Konsep dalam Islam, ya, kita juga harus memikirkan dunia kita. Tidak bisa antum mengucapkan takbir 33 kali atau takbir 50 kali, tiba-tiba ting, datang lontong di depan. Cobalah kalau ada seperti itu, mau juga lah saya. Atau tasbih misalnya 3600 kali, tiba-tiba nasi biryani kambing muncul tiba-tiba. Enggak bisa, harus diusahakan. Kita itu di dunia ini ikhwah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia itu dalam keadaan susah. Artinya segala sesuatu itu, ini kenapa mati? Sudah mau habis baterainya. Baik. Artinya ikhwah, segala sesuatu itu harus diusahakan. Anda mau mendapatkan makanan, ya Anda harus berusaha. Dengan sholat saja Anda tidak mendapatkan makanan. Demikian, harus ada usaha. Oleh karena itu, ikhwah azallahu wa iyyakum wa btaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalian carilah dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kalian untuk mendapatkan darul akhirah, tapi jangan lupa untuk mendapatkan nasib kalian ataupun jatah kalian dari dunia. Silakan. Wa ahsin ma ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana yang Allah telah berbuat baik kepada kalian. Artinya seorang muslim silahkan dia mencari akhirat, tapi jangan lupa dunia. Tapi bukan berarti hammuhu dunia. Sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf yang terakhir, itu merupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana dunya hammuhu
Barang siapa dunia yang menjadi fokus tuntutan dia, keinginan dia, faraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Allah akan bubarkan, Allah akan murat-maritkan urusannya, dan Allah akan jadikan kefakirannya ada di depan matanya. Artinya ikhwah, sebanyak apapun harta yang Allah anugerahkan kepada dia, dia tetap merasa miskin. Kenapa? Karena fokus dia hanya dunia. Makanya kita lihat para koruptor, berapa memangnya yang mereka korupsi? 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, 7 juta? Enggak, miliar, triliun. Terus mau dia apakan triliun itu? Triliun itu kan berapa ya? 1 juta ya. 1 juta miliar. 1.000 juta miliar, triliun itu 1 juta. Jadi 1 juta itu 1 juta kali. Ikhwah, kalau untuk makan saja berapa bisa kita habiskan pagi? Ada di sini yang makan pagi 1/2 juta? Mana ada? Demikian, tidak ada. Paling mahal sarapan paling mahal. Oke lah, yang mahal-mahal kali sudah tempat VIP 200.000, 200.000-nya. Terus kemana duit yang sekian triliun itu mau diapain? Hasil mencuri uang rakyat itu diapain kan dia? Mau dia buat ruangan untuk tidur? Seberapa besar ruangan tidurnya? Sebesar lapangan bola. Begini tidurnya begini. Kebutuhan badan kita itu sedikit saja ya, tidak banyak-banyak. Makanya kita pusing, untuk apa mereka duit sebanyak itu? Kebutuhan kita itu nggak banyak. Tapi karena motivasi dia dunia, pikiran dia itu hanya dunia, tujuan dia adalah dunia, maka akhirnya berapapun yang Allah berikan kepada dia, dia akan tetap merasa nggak cukup. Makanya Rasulullah katakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab, la ahabba an yakuna wadiyan salisan." Seandainya seorang anak Adam diberi satu lembah yang isinya itu adalah 2 lembah yang isinya adalah emas, la ahabba an yakuna wadiyan ukhra, dia akan menginginkan lembah yang ketiga, fala yamla fah illa turab, mulutnya tak akan pernah penuh kecuali tanah. Oleh karena dikharahminallahu wa iyyakum, dalam masalah ini cari akhirat. Insya Allah dunia akan dapat, tapi dunia itu akan didapati dengan cara berusaha, dan jadikan usaha kita itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya salat kita ini ibadah, bekerja kita juga ibadah. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala raqabah, wa dinarun anfaqtahu lil masakin, wa dinarun anfaqtahu ala ahli khairun wa a'zamu ajran. 1 dinar engkau berikan untuk jihad, 1 dinar engkau berikan untuk memerdekakan hamba, 1 dinar engkau berikan untuk orang miskin, 1 dinar engkau berikan untuk keluargamu, 1 dinar yang engkau berikan untuk keluargamu itu lebih besar pahalanya. Demikian ikhwan. Bayangkan kalau seorang suami bekerja dari mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dan dia niatkan ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa jam dia beribadah? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 jam dia beribadah. Bayangkan ikhwah. Beda halnya dengan orang kafir ikhwah. Orang kafir mereka juga berusaha, orang kafir juga mereka mencari dunia, orang kafir juga memberi nafkah kepada anak istrinya. Tapi ingat, wa narjuna minallahi ma la yarjun. Kalian berharap kepada Allah yang tidak mereka harapkan. Kita bekerja berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar untuk kenyang, enggak. Walladzina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kul an'am wan nar mathwal lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka makan dan mereka bersenang-senang, itu seperti binatang ternak. Wan nar mathwal lahum, neraka tempat mereka. Kita makan enggak seperti binatang ternak. Kita makan, kita berharap surga. Kita minum, berharap surga. Kita berkeluarga, berharap surga. Kita bekerja, berharap surga. Beda manhaj kita dengan orang kafir-kafir itu, ikhwan. Oleh karena itu, ya, cari akhirat dengan cara bagaimana? Dengan cara beribadah, dan juga cari akhirat dengan cara berusaha untuk dunia, tapi tujuannya juga untuk
akhirat. Allahu a'lam bishawab. Lanjut. Assalamualaikum. Nasihat ke anak. Di antara nasihat as-salaf rahimahullah kepada anak-anak muda yaitu apa yang diriwayatkan dari Uqbah bin Abu Hakim. Dia berkata, kami duduk di depan Aun bin Abdullah rahimahullah ta'ala. Dia berkata kepada kami, wahai anak-anak muda, sungguh kami telah melihat anak-anak muda mati. Maka apakah waktu panen masih ditunggu jika sabit sudah tiba dan dia memegang jenggotnya? Maksudnya bahwa barang siapa mencapai usia ini, maka ajal kematiannya tidak jauh. Karena jika padi sudah menguning, maka tibalah waktu memanennya. Dan orang yang sudah dewasa, maka kematiannya juga sudah dekat. Dia menyebutkan hal itu kepada mereka untuk mengingatkan mereka agar seseorang tidak tertipu karena melihat orang yang panjang umur. Karena tidak sedikit manusia yang tertipu manakala mereka melihat orang-orang yang diberi umur panjang dan mengira bahwa dia akan mencapai usia tua sepertinya. Maka dia pun melalaikan banyak urusan, menunda dan mengulur-ulur, sebagaimana yang dikatakan, satu orang diberi umur panjang dan hal itu menipu suatu kaum. Sementara siapa yang mati pada saat masih muda dilupakan. Ikhwah azza wa iyyakum, al-wasiyatus sadisah. Wasiat yang ke-6 ini yaitu sebagaimana dikatakan Uqbah bin Abi Hakim. Kunna najlisu ila Aun bin Abdullah. Ketika kami duduk-duduk bersama Aun bin Abdullah, fayaqulu lana, dia berkata kepada kami, ya ma'syar syabab, wahai pemuda sekalian. Yang dipanggil tetap pemuda, ya ma'syar syabab, wahai sekalian pemuda. Qad ra'ayna syababa yamutun. Kami melihat, kita sudah melihat bagaimana para pemuda-pemuda itu ternyata juga mati. Kami melihat, kita melihat pemuda-pemuda itu mati. Fama yuntadharul bil hasadi idza balagal minjal. Karena kalau sudah sampai saatnya panen, ya sudah tinggal tinggal disabit gitu kan. Tinggal dipanen, tinggal diarit. Demikian. Artinya siapapun kalau sudah sampai ajalnya, mau dia tua, mau dia muda, dia pun mati. Artinya ikhwah azallahu wa iyyakum, di sini Hasan Al-Basri, Uqbah bin Abi Hakim mengingatkan kepada kita para pemuda, jangan tertipu dengan orang-orang yang sudah berusia tua lantas meninggal. Sementara dia merasa saya ini masih muda kok, belum tua, masih bisa hidup lama. Siapa bilang ikhwan? Sekarang saya tanya, lebih banyak mana yang meninggal anak muda atau orang tua? Lebih banyak mana manusia itu meninggal di saat mereka masih muda ataukah dia setelah tua? Ingat ikhwah, usia muda itu kapan? Sampai 50 tahun. 51 ya? Satu lagi lah ya, 52 ya, biar saya masuk. Lebih banyak mana yang meninggal? Apakah di bawah 50 tahun ataukah di atas 50 tahun? Di bawah 50 tahun, ikhwah. Demikian, ya. Memang kalau orang tua itu, ya, dia sudah punya tanda-tandanya. Alhamdulillah, Allah beri tanda-tandanya. Di antaranya uban. Ya. Makanya kalau antum sudah banyak uban, jangan bertingkah, gitulah kira-kira. Jangan kali banyak tingkah. Mulailah fokus untuk persiapan. Dan anak muda itu pun ketika dia melihat ternyata orang tua itu yang meninggal dunia, jangan dikira anak muda tak meninggal dunia, itu maksudnya. Jadi orang miskin mati, orang kaya mati, anak muda mati, orang tua mati. Gak ada ketentuan mati itu harus tua. Wong ada yang masih dalam rahim meninggal, ada yang baru lahir meninggal, ada yang baru usia 2 tahun meninggal, ada 5 tahun meninggal, 10 tahun meninggal, 15 tahun meninggal. Coba dari ikhwah dan akhwat yang hadir sekarang, ada gak antum berani menjamin usia antum sampai jam 11 lewat 10?
Ini sudah jam 11 nih. Dah. Tunjuk tangan, Ustaz, saya jamin usia saya sampai jam 11 lewat 10. Coba, tunjuk tangan. Gak berani kalian kan? Gak berani kan? Kenapa? Gak ada yang tahu, ikhwan. Kematian kita gak diketahui entah kapan. Padahal tinggal 10 menit lagi. Kita gak tahu di antara kita ini, apakah 10 menit lagi ada yang meninggal. Demikian, ikhwan. Terkadang kita itu agak aneh hidup ini, ikhwah. Kita tahu kematian itu kapan saja datang, dan itu pasti. Tapi ternyata kita nggak begitu perhatikan. Tapi dunia kita usahakan habis-habisan. Terkadang kaki menjadi tangan, tangan menjadi kaki, bertengkus lumus kata orang Malaysia. Yang belum tentu itu kita dapati. Tapi kita perhatikan yang ini, kita abaikan yang itu, yang jelas pastinya. Nasihat yang keenam ini, ikhwah, ya, fokusnya kepada wahai para pemuda, kalian itu jangan tertipu melihat orang tua yang meninggal, Kemudian karena Anda merasa masih muda, maka Anda masih jauh dari usia meninggal. Itu namanya dia sedang tertipu. Ya. Karena sesungguhnya anak muda juga banyak yang meninggal. Itu yang dimaksud oleh Syekh dalam nasihat yang ke-6. Dilanjutkan sedikit. Semakna dengan ini apa yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, bahwa suatu hari dia berkata kepada rekan-rekannya yang terdiri dari orang-orang tua dan anak-anak muda, wahai orang-orang tua, jika tanaman telah tiba masa panennya, apa yang ditunggu? Mereka menjawab, panen. Dia berkata, wahai anak-anak muda, sesungguhnya tanaman terkadang diserang hama sebelum mencapai masa panennya. Sepatutnya seorang muslim mengamalkan asar yang mengatakan, jika kamu mendapati sore, maka jangan menunggu pagi, dan jika kamu mendapatkan pagi, maka jangan menunggu sore. Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala berkata, siapa yang tidak mengetahui kapan dia akan dijemput oleh ajal kematian, sepatutnya dia selalu bersiap-siap, jangan tertipu oleh masa muda dan sehat, karena orang yang mati tua lebih sedikit, dan orang yang mati muda lebih banyak. Karena itu jarang ada orang yang panjang usia. Bukti dari pernyataan di atas, jika kamu memperhatikan di beberapa keluarga, maka kamu akan mendapatkan hanya beberapa saja dari anggota-anggota keluarganya yang diberi umur panjang. Kebanyakan yang meninggal itu masih muda dan anak-anak. Masya Allah, betul, sadaq. Betul yang dikata Syekh, bahwasanya yang lebih banyak yang meninggal itu yang muda, ya, jarang yang sudah sampai usia tua. Ikhwah, di sini Imam Hasan Al-Basri, ya, beliau mengatakan apabila sudah sampai panen, ya ma'syar syuyukh, wahai anak, wahai orang tua, ma tantadirun bizar'i idza habala. Apa yang kalian tunggu apabila panen sudah tiba? Artinya buah sudah matang, ya tinggal dipanen. Jadi orang tua itu diibaratkan tanaman yang sudah berbuah, yang tinggal dipanen. Itu untuk orang tua. Artinya, wahai kalian yang merasa tua, sebentar lagi kalian meninggal. Itu maksudnya. Sebentar lagi kalian meninggal. Persiapkanlah waktu kalian untuk meninggal itu, agar kalian bisa punya persiapan yang cukup untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wahai kalian anak muda, ini dia, wahai kalian anak muda, kalian juga jangan mengira kalian akan sampai pada usia panen. Belum tentu. Berapa banyak tanaman-tanaman masih kecil sudah diserang hama, mati dia. Itu maksudnya. Masih kecil sudah mati, masih ada yang masih tunas, mati. Ada yang mulai berbunga, mati. Demikian. Jadi tidak harus tanaman itu mau panen dulu baru dia mati, enggak. Ya, enggak. Jadi inilah di sini Hasan Al-Basri rahimahullah memberikan dua nasihat untuk orang tua, siap-siaplah untuk meninggal dunia. Untuk anak muda jangan perasaan. Jangan dikira kalian bisa pastikan bahwasanya usia kalian itu panjang. Enggak.
karena anak muda juga lebih banyak yang meninggal dunia ketimbang orang yang sudah tua. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan idza amsayta fala tantadhirus sabah. Ini perkataan Ibnu Umar. Apabila kamu ada pada sore hari, jangan tunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhirus masa. Kalau kalian berada pada waktu pagi, jangan tunggu sore. Artinya kalian di waktu pagi, apa yang bisa kalian buat, apa saja yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kalian, lakukan itu. Jangan tunggu nanti. Ikhwah, salah satu cara syaitan menggoda manusia, membisikkan perbuatan baik itu nanti. Kita mau mencoba untuk menghafal Quran, kata setan, nantilah, masih sibuk. Tunggu gaji naik 20%. Jadi kita lebih tenang. Perusahaan memberi dia gaji naik 20%, tapi dengan tanggung jawab ditambah. Tidak bisa juga menghafal. Makanya ikhwah, dalam kondisi antum yang bagaimana sekarang, hafal saja seberapa bisanya. Jangan tunggu nanti, karena sore belum tentu ada. Belum tentu kita ini sekarang sampai sore. Demikian. Makanya Rasulullah juga mengatakan, ihris ma yanfa'uka wala ta'jiz. Berusahalah untuk melakukan apa saja yang bermanfaat untuk diri kalian. Wala ta'jiz, jangan lemah. Jangan lemah. Apa yang bisa lakukan? Apa yang bisa lakukan, ikhwah? Karena kita berada di waktu pagi, belum tentu sampai pada waktu sore. Bahkan jangankan waktu sore, belum tentu kita sampai siang. Belum tentu kita menghirup udara siang. Belum tentu. Siapa yang berani bisa menjamin? Fa idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajalnya, tidak akan ada penundaan, tidak akan ada percepatan, dan tidak akan ada penundaan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini Ibnu Umar mengatakan idza amsayta fala tantadhirus sabah. Apabila kalian berada di pagi, di sore hari, jangan tunggu besok, jangan tunggu subuh. Apa yang bisa kalian lakukan? Apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian inginkan? Mau baca Quran, baca sekarang, jangan katakan besok. Besok belum tentu bisa. Makanya ikhwah, kalau kita punya keinginan, semangat untuk melakukan sebuah kebaikan, jangan katakan nanti, lakukan sekarang. Karena nanti belum tentu kita punya semangat yang sekarang. Belum tentu. Demikian. Besok belum tentu kita memiliki semangat yang sekarang kita rasakan. Belum tentu. Antum mau apa ini sekarang? Aduh, saya mau besok saya mau puasa Senin. Udah lakukan, jangan bulan depan aja. Belum tentu bulan depan antum punya semangat itu. Belum tentu. Antum sekarang punya rezeki, masya Allah, Allah mudahkan. Saya mau berinfak, langsung berikan. Jangan seminggu lagi aja lah saya berinfak. Ikhwah, seminggu lagi belum tentu kita punya semangat yang sekarang. Oleh karena itu, rahimanallahu wa iyyakum, jangan tunggu pada pagi hari. Kalau kita pagi, jangan tunggu sore. Kalau kita sore, jangan tunggu pagi. Sekali lagi, keinginan perbuatan baik yang terbetik dalam hati kita, lakukan sekarang. Antum mau baca buku, saya mau baca buku, lakukan sekarang. Jangan nanti sore lah, belum tentu antum bisa, belum tentu antum sempat untuk baca nanti sore. Antum mau beli buku, beli sekarang, belum tentu nanti bisa. Kalau memang sekarang ada kesempatannya, lakukan. Nantilah kesempatan lain, belum tentu ada sempat, ikhwah. Kalau itu sebuah kebaikan, ingat, semakin kita menunda, berarti semakin kita memberi kesempatan bagi syaitan untuk menggoda kita agar kita membatalkan perbuatan baik itu. Setan itu jangan dikira dia menggoda manusia itu main-main. Enggak, kita yang banyak main-main. Dia ketika dia tidak berhasil melalui depan, dia akan datang dari belakang. Gak bisa dari belakang, dia akan datang dari kanan. Gak datang dari kanan, dia akan datang dari kiri. Gak habis sampai kita mati baru dia berhenti. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah, ketika dia sedang sakit yang mengantar dia pada wafat, dia waktu itu sedang siuman. Tiba-tiba dia katakan, la, ba'du. Waktu itu di samping dia ada anak beliau Abdullah bin Ahmad bin Hanbal.
rahimahullah. Lantas setelah falamma afaqah, setelah siuman Imam Ahmad, anaknya bertanya, "Ya abati, madza kunta lahasta min qabl?" Wahai ayahanda, tadi Anda itu bilang apa? Kata Imam Ahmad, "Ama tadri?" Loh, kamu enggak tahu? Enggak. Anda hanya mengatakan la ba'du, belum, nanti. Kata Imam Ahmad, "Barusan setan datang." Loh, ngapain dia datang? Barusan setan datang sambil menggigit jarinya. "Ya Ahmad, laqad najauta minni." Ahmad, kamu sudah berhasil selamat dari godaanku. Kata Imam Ahmad, la ba'du hatta amut. Belum, sampai aku mati baru selesai. Sebelum mati masih ada kemungkinan untuk digoda oleh syaitan. Makanya Rasulullah berdoa. Di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika min ayyatahabbatina syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan ketika akan mati. Demikian ikhwah. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setan itu enggak membiarkan kita sampai kita mati. Jadi kadang-kadang kalau Idul Fitri itu kemudian kita bertemu mari menyambut hari kemenangan. Saya sampai sekarang nggak tahu saya menang apa itu nggak tahu. Cobalah tolong ditafsirkan menang apa yang dimaksud. Menang dari apa? Kan menang itu kan berarti ada kompetisi, ya kan? Sekarang coba beritahu saya menang dari apa coba? Kira-kira menang dari apa? Menang dari pergolakan hawa nafsu, mungkin itu ya. Loh, memang dia udah mati di situ. Ketika masuk Idul Fitri mati dia. Kan masih hidup. Selama dia masih hidup, dia masih bergolak dengan pengendalian hawa nafsu. Jadi menang apa? Kan enggak tahu juga, ikhwah. Itulah dia. Belum ada yang menang, ikhwah. Belum game over. Game overnya setelah cabut nyawa. Di situ baru ketahuan apa hasilnya. Di tingkat level mana dia? Itu ikhwan. Kalau belum mati belum. Imam Ahmad saja, siapa yang nggak tahu dengan Imam Ahmad bagaimana keilmuan mereka, bagaimana keilmuan beliau, bagaimana ibadah beliau. Namun beberapa saat belum meninggal, beliau belum merasa aman. Setan sendiri datang mengatakan, "Ahmad najauta minni." Ahmad, ente sudah selamat dariku. Kata Imam Ahmad, belum. Mati baru selamat. Baru dikatakan selamat. Kita masih menginginkan hidup 1000 tahun lagi, tapi merasanya menang aja bawaannya. Dari mana ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum? Makanya wahai para pemuda, ya, antum itu punya waktu banyak. Secara teori punya waktu semangat. Maka apa yang antum rasakan sekarang, apa faedahnya? Ada manfaat, lakukan apa yang antum bisa lakukan. Jangan tunggu nanti. Dan untuk semua juga ikhwah, ya, ihris ma yanfa'uk wala ta'jis wasta'in billah. Lakukan apa yang bermanfaat untuk kita dan jangan lemah, dan mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-wasiyatus sabi'. Nasihat ketujuh di antara nasihat as-salaf rahimahumullah kepada anak-anak muda, yaitu apa yang diriwayatkan dari Qabus bin Abi Rabi'ah rahimahullah taala. Dia berkata, suatu hari kami sholat subuh di belakang Abu Rabi'ah. Kami adalah anak-anak muda, kami semuanya dari satu kampung kecuali Mu'adzin, dia laki-laki berumur. Sesudah salam, dia menoleh kepada kami, kemudian mulai bertanya kepada anak-anak muda, siapa kamu? Sesudah dia bertanya, dia berkata sebagai dorongan juga dan penyemangat bagi mereka, sesungguhnya tidaklah seorang nabi diutus melainkan dia adalah anak muda, dan seseorang tidak diberi ilmu yang lebih baik daripada ketika dia masih muda. Allahu Akbar. Dia mengingatkan mereka agar memanfaatkan kebaikan masa muda dan keberkahannya, bahwa masa muda merupakan kesempatan besar untuk berbekal dan menimba ilmu, memanfaatkan masa-masa kuat dan giat. Itu ikhwah. Ya, ikhwah. Perhatikan ya bagaimana nasihat Qabus bin Abi Zubian. Menyuruh para pemuda untuk memanfaatkan masa muda. Beliau menyuruh memanfaatkan masa muda. Karena apa ikhwah? Karena sesungguhnya Nabi itu tak diutus kecuali ketika dia masih muda, bukan ketika dia sudah tua renta.
ketika masih muda. Dan walam yu'tal ilma khairun minhu wa huwa syab. Dan tidak ada ilmu yang diberikan sebaik-baik ilmu yang diberikan kecuali ilmu yang diberikan ketika seorang masih muda. Perhatian, ikhwah, sebenarnya ini adalah perkataan Abdullah bin Abbas. Ya, perkataan Abdullah bin Abbas, dia mengatakan bahwasanya lam yub'ats nabiyyun illa wa huwa syab, tidak ada nabi yang diutus kecuali dia itu dalam masa muda. Walam yu'tal ilma khairun minhu wa huwa syabun, dan tidak ada ilmu yang terbaik yang diberikan kecuali seorang di saat dia masih muda. Dan kalau kita lihat ikhwah dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, disebutkan Allah Subhanahu wa taala soal Anbiya ayat 50. Ayat 60 Allah katakan di saat Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung. Antum tahu ya kisahnya? Di saat Nabi Ibrahim masuk ke kuil para penyembah-penyembah berhala, kemudian beliau menghancurkan patung-patung kecil dan membiarkan patung-patung besar. Kemudian kan mereka jadi heboh. Ini siapa? Tuhan kita dihancurkan. Apa kata mereka? Qalu sami'na fatan. Kami mendengar seorang pemuda. Kami mendengar seorang pemuda. Yuqalu lahu Ibrahim. Namanya si Ibrahim. Disebutkan qalu sami'na fatan. Kami mendengar ada seorang pemuda ya yang suka melecehkan Tuhan-Tuhan kita ini. Di situ berarti Nabi Ibrahim masih muda. Di saat dia menghancurkan itu patung-patungnya, Nabi Ibrahim masih muda dan beliau sangat gagah berhujah. Demikian ikhwah, berapa kali Nabi Ibrahim alaihissalam berhujah? Kenapa? Beliau masya Allah masih muda, masih kuat, masih semangat menghadapi hujah-hujah orang kafir. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim." Demikianlah hujah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Berapa kali Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk berfikir ketika dihancurkan patung-patung ini. Kan mereka bertanya, "Anta fa'alta bihaliyatina ya Ibrahim." Ibrahim, ente yang menghancurkan ini. Kata si Ibrahim alaihissalam, "Qalu bal fa'alahu." Qala bal fa'alahu kabirum hadza. Yang melakukan ini yang gede nih. Fas'aluhu, coba tanya tuh, in kanu yantiqun, kalau dia bisa ngomong. Coba, ini udah gede, nggak mau melindungi adik-adiknya. Katanya sama-sama Tuhan. Demikian. Akhirnya kan kaumnya berfikir, kemudian laqad alim tama haula yantiqun. Ibrahim itu kan tahu, nggak bisa ngomong. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam masuk. Kalau kamu sudah tahu dia nggak bisa ngomong, tidak bisa memberi mudarat dan tidak bisa memberi manfaat, gimana dia bisa memberi mudarat? Gimana bisa memberi manfaat? Dia dihancurkan, dia tidak melawan. Ikhwah, kita ketika berhadapan dengan orang yang nggak mampu kita lawan, apa yang kita lakukan? Antum lah misalnya diancam orang tinggi besar, nggak mampu melawan, apa yang antum lakukan ketika bertemu? Nggak tahu. Lo apa? Lari. Itu orang cerdas namanya. Kalau dia tahu dia nggak sanggup melawan, dia lawan juga. Itu bonek namanya, bocah nekat. Udah jelas nggak bisa melawan, nggak dijelas perhitungan. Kita kan ikhwan diberi akal oleh Allah. Ketika kita mau melawan seseorang, kan mata kita ini diberi macam scanning. Nggak tolap ini, nggak mampu ini, lari, demikian menghindar. Itulah kita diberi pikiran, demikian. Tapi kalau nggak sanggup, dilawan juga, itu yang namanya nekat. Itu namanya nekat, ikhwah. Sekarang itu yang disembah kaumnya pada waktu itu dihancurkan Nabi Ibrahim. Ya paling tidak kalau dia nggak sanggup melawan Nabi Ibrahim, paling tidak lari lah, kan begitu. Ini lari pun enggak. Semut aja dipijak, gigit. Ini nggak ngapa-ngapain. Lebih mulia semut dibandingkan patung-patung itu. Ibrahim ingin mengajak mereka. Demikian ikhwah. Ketika Nabi Ibrahim, di kalangan Nabi Ibrahim itu kan umatnya ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Beliau begini caranya. Ketika falamma janna 'alal lail ra'a kawkaban. Ketika pada malam hari datang, beliau melihat bintang. Qala hadza rabbi. Ini Tuhan ini. Cocok jadi Tuhan ini. Ya, cocok jadi Tuhan.
Karena pada waktu itu ada kaumnya yang nyembah bintang. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika ternyata bintangnya tenggelam, Tuhan kok tenggelam. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika melihat ada muncullah bulan, ini Tuhan ini. Terang. Tapi bulan kan juga terbenam. Enggak cocok jadi Tuhan ini. Maksudnya itu ikhwah, dia ngomong bukan dalam rangka mencari Tuhan. Enggak, dia bicara mengajak orang-orang yang menyembah bintang dan yang menyembah bulan itu supaya mikir, tuh otak dipakai, gitu lah kira-kira. Tengok bintang tenggelam, bulan tenggelam. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika muncul matahari, terbit matahari, wah ini lebih terang, ini cocok jadi Tuhan. Tapi kan matahari juga tenggelam. Demikian ikhwah, itu semua ya untuk mengajak mereka berfikir. Demikian juga ketika beliau berhujjah dengan seorang raja. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana ahyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi minal maghrib fa'ti biha minal maghrib. Ketika Nabi Ibrahim berhujjah dengan seorang raja, kata Nabi Ibrahim, Tuhanku itu bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Kata si raja, aku juga bisa. Dipanggilnya dua orang budak, hamba saya. Yang satu dibunuhnya, yang satu dia dibiarkan mati. Yang satu dibunuhnya, yang satu dibiarkan hidup. Kata Nabi Ibrahim, ini gak ngerti orang ini. Allah menghidupkan dan mematikan, dia membunuh dan membiarkan hidup. Akhirnya Nabi Ibrahim memberikan hujah yang lain. Qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku itu bisa mendatangkan matahari dari timur dan dibawa ke barat. Sekarang dibalik. Coba kalau kamu Tuhan, fa'ti biha minal maghrib. Kamu terbitkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Akhirnya mereka si raja pun bingung. Gimana lagi mau jawabnya? Demikian ikhwah. Itu Ibrahim fatan, waktu itu masih muda. Cerdas ikhwah, cerdas. Demikian, dia bisa punya hujah yang kuat. Seorang pemuda yang ilmiah, ikhwah, dia akan berbicara dengan ilmiah, bukan hanya katanya. Demikian ikhwah. Gak usah bicara kalau kita gak punya ilmu. Demikian. Manfaatkan kecerdasan seorang pemuda itu, kecerdasan agar dia dapat ilmu, agar dia bisa punya hujah. Demikian ikhwah. Dan soal Kahfi ayat 10, apa kata Allah? Idza awal fityat ilal kahfi. Ketika para pemuda-pemuda lari ke gua Kahfi. Pemuda. Dalam soal Kahfi juga ayat 14 Allah mengatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah para pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda. Ikhwah, pemuda. Rasulullah SAW ketika Mi'raj, dia melihat Nabi Isa alaihissalam. Apa kata beliau? Wa ra'aitu Isa syaban abyad. Aku melihat Nabi Isa itu masih muda dan putih orangnya. Muda. Demikian ikhwah. Ya. Jadi dalam masalah ini maksudnya apa? Seorang muda itulah sebagai penggerak dakwah tauhid. Jangan dia habiskan waktunya untuk yang tidak bermanfaat. Lanjut. Wasayatu saminah. Nasihat ke-8, apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Wara dari Abdul Wahhab Al-Thaqafi, dia berkata, Ayyub yakni As-Sufyani rahimahullah ta'ala keluar menemui kami, dia berkata, wahai anak-anak muda, carilah pekerjaan, kalian tidak perlu datang ke pintu orang-orang itu. Dia menyebutkan siapa yang tidak disukainya. Artinya, seorang pemuda di samping dia berusaha menuntut ilmu, hendaknya mempunyai pekerjaan yang darinya dia mendapatkan harta dan rezeki untuk menafkahi kebutuhan dirinya dan sesudahnya untuk keluarga dan anak-anaknya, agar dia tidak menjadi beban bagi orang lain, hingga pada saat dia tua dia tidak perlu pergi ke fulan dan fulan untuk meminta bantuan dan pertolongan. Dan rezeki yang paling berkah, paling bermanfaat dan paling baik adalah hasil keringat sendiri. Baik. Nasihat yang ke-8 ini menyuruh pemuda itu bekerja, tidak nganggur. Ikhwah, Allah Subhanahu wa taala firman, wa idza qudiyatis salati fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah.
apabila sudah selesai sholat Jumat, maka fantasyiru fil ardh, bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah, bekerja. Umar bin Khattab pernah habis sholat Jumat, dia lihat pada orang-orang yang ngobrol habis Jumat. Lantas sambil bawa tongkat, ngapain kalian di sini nggak bekerja? Ya. Kenapa kalian di sini nggak bekerja? Mau dipukul oleh Umar bin Khattab. Kalian kan tahu bahwasanya langit itu tidak akan menurunkan hujan emas dan perak. Logika, ikhwah. Artinya kalau Anda mau mendapatkan emas dan perak, ya bekerja. Tidak dengan ngobrol, tidak mengatakan bahwasanya kami itu bertawakal kepada Allah. Ikhwah, keliru kalau orang yang bertawakal kepada Allah lantas dia tak berusaha. Itu pemikiran yang sangat keliru. Orang yang bertawakal kepada Allah, dia berusaha maksimal, hasil dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum bertawakal kepada Allah terkait dengan sepeda motor, antum parkirkan di tempat yang aman. Antum gembok roda depannya, antum rantai roda belakangnya, ambil gembok besar, dipagarkan, digembokkan lagi, diikatkan ke pagar misalnya. Karena saking takutnya, tapi parah juga lah kalau begini ya. Demikian. Setelah itu tawakal. Setelah itu tawakal. Ya minimal digembok lah. Demikian ikhwah. Setelah kita gembok, kita beri kunci tambahan untuk sepeda motor kita. Kira-kira mungkin nggak dicuri pencuri, curanmor? Hah? Mungkin. Oh, saya punya teman di dalam rumah, dia punya sepeda motor gede, dicuri, pagarnya bagus, pintunya bagus, gak ada rusak. Demikian ikhwan. Ya, yang penting kita sudah usaha. Itu namanya tawakal. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Seorang pemuda dia harus bekerja. Demikian. Makanya Allah berfirman, Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Ini orang yang memuji, Allah memuji, yaitu orang-orang di mana transaksi jual belinya, ya, transaksi jual belinya tidak melalaikan dia dari sholat, tidak melalaikan dia dari ibadah zakat. Itulah dia ikhwah. Tidak melalaikan dia dari sholat dan tidak melalaikan dia dari zakat. Artinya ikhwah, ya, Allah memuji orang-orang yang bertransaksi, para pedagang-pedagang. Tapi bukan berarti gara-gara pedagang melalaikan ibadahnya, enggak begitu. Makanya seorang pemuda harus punya usaha. Seorang pemuda harus bekerja. Tidak ada dalam Islam konsep pengangguran, enggak ada. Makanya ikhwah, ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dimyati dari Ka'ab bin Ujrah qala marra 'ala Nabi sallam rajulun fara ashaban Nabi sallam min jildihi wa nasyatihi. Ketika Nabi SAW bersama para sahabat, tiba-tiba melintas seorang sahabat, wah luar biasa, ya, giat kerja itu luar biasa. Kemudian apa kata sahabat? Ya Rasulullah, lakana hadza fi sabilillah. Ya Rasulullah, seandainya ini giat seperti ini, semangat seperti ini, kerja yang seperti ini, dia salurkan untuk jihad fisabilillah, tentu sangat hebat pahalanya. Apa kata Rasulullah? In kana kharaja yasa ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Apabila dia keluar rumah berusaha bekerja untuk menafkahi anak-anak kecilnya, maka itu fi sabilillah. Wa in kana kharaja yasa ala abawaini syaikhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah. Kalau dia keluar rumah bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua renta, itu juga fi sabilillah. Wa in kana kharaja yasa ala nafsihi ya'iffuha fa huwa fi sabilillah. Kalau dia keluar rumah bekerja untuk menjaga kehormatannya dari meminta-minta, fa huwa fi sabilillah. Itu ikhwah. Jadi yang bekerja itu juga fi sabilillah. Makanya seorang pemuda seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya pekerjaan dunia kita jadikan itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang yang peminta-minta. Jaga kehormatan kita, jaga air muka kita. Jangan meminta-minta. Demikian ikhwah, dengan alasan karena dia begini dan begitu. Jangan, bekerjalah apa yang bisa kita lakukan. Demikian ikhwah,
harus punya pekerjaan, harus punya income, ya. Karena sekali lagi tidak ada konsep pengangguran dalam Islam. Udah masuk waktu zuhur. Oke, silahkan azan dulu. Silakan azan dulu. Jam 12 langsung sholat gitu. Oh, berarti ada yang wudu dulu. Oh iya ya, oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Silahkan nasihat wasiat yang ke-9 At-Tasi'ah. Assalamualaikum. Nasihat ke-9 di antara nasihat as-salaf rahimahullah taala kepada anak-anak muda, yaitu apa yang diriwayatkan dari Ja'far. Dia berkata, Thabit al-Bunani rahimahullah taala datang kepada kami sementara kami duduk di arah kiblatnya. Dia berkata, wahai anak-anak muda, kalian telah menghalangiku untuk sujud kepada Tuhanku. Thabit memang menyukai salat. Dia rahimahullah ta'ala mengisyaratkan bahwa sebagian anak muda bertemu dengan dan berkumpul di masjid. Mereka memanfaatkan kesempatan bertemu teman-teman mereka di masjid untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting. Padahal di sekitar mereka ada orang-orang yang datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah, ingin sholat dengan tenang dan khusyuk. Namun anak-anak muda itu menghalangi mereka melakukan sholat dengan khusyuk. Anak-anak muda itu tidak menyibukkan diri mereka di masjid untuk beribadah dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka juga tidak membiarkan siapa yang datang ke masjid untuk beribadah agar bisa beribadah dengan tenang dan khusyuk. Ini juga nasihat ya yang sering terjadi di masjid, di mana sebagian anak-anak muda ini kalau sudah kumpul di masjid ngobrol, kemudian suaranya itu sering mengganggu orang yang sedang sholat, sering mengganggu orang yang sedang baca Quran. Demikian ikhwah, ini yang beliau maksud. Artinya
kalau Anda tidak sholat, artinya tentunya sholat sunnah lah di sini ya, karena kalau sholat wajib kan sudah sama-sama dilakukan. Kalau Anda nggak sholat, minimal jangan Anda mengganggu orang yang sedang sholat. Itu maksudnya. Kalau Anda tidak baca Quran, minimal Anda tidak mengganggu orang yang sedang baca Quran. Apalagi sholat ikhwah, masjid itu tempat sholat. Ya, Rasulullah pernah mengatakan, kullukum yunaji rabbahu fala yu'dhi ba'dakum ba'dha. Kalian itu masing-masing sedang bermunajat kepada Allah. Janganlah sebahagian kalian itu mengganggu temannya yang lain. Wala yarfa'anna ba'dukum 'ala ba'din fil qira'ah. Janganlah sebagian kalian menguatkan suaranya dalam membaca. Artinya ketika dia sholat, jangan menguatkan suaranya sehingga mengganggu yang lain. Demikian ikhwah. Demikian juga kalau Anda membaca Al-Quran, jangan kuatkan bacaan Anda, akan mengganggu orang lain. Bacalah di dalam hati. Demikian ikhwan. Apalagi yang mengganggu itu adalah ngobrol. Sedangkan kita baca Quran mengganggu orang yang sedang sholat. Baca Quran ibadah, itu saja nggak dibolehkan. Atau kita sedang sholat, kita bacanya agak kuat, mengganggu orang di sebelahnya, itu saja nggak dibolehkan. Apalagi gangguan itu dari perbuatan yang nggak ada gunanya. Ngobrol, ketawa, satu masjid terganggu. Itu lebih terlarang lagi, ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Demikian. Kan ada di masjid-masjid kita kalau sudah sholat sir itu, ini dia tuh antara sir dan tidak sir. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Rahmanir Malik. Demikian. Itu sir apa enggak? Semasjid dengarnya ikhwan. Ada yang seolah yang dibacanya sin semua. Kok sin semua bacaannya? Demikian, mengganggu. Ini biasanya yang sudah tuir-tuir ya kayak gini. Demikian. Mengganggu ikhwan, mengganggu. Ketika sujud, subhanakallah, asyhadu. Demikian, seperti dijaharkannya, dan itu jelas mengganggu. Jadi ikhwah, orang yang sedang sholat, sama-sama sholat saling mengganggu yang lain nggak dibolehkan. Apalagi ngobrol. Itu yang dimaksud dalam nasihat ini. Makanya kalau Anda di masjid tidak ibadah dan jangan mengganggu orang lain. Itu dia. Ini mungkin karena banyaknya kelakuan para pemuda seperti ini, ngobrol di masjid, kemudian tertawa-tertawa, mengganggu yang lainnya. Maka jauhkanlah dari perbuatan yang seperti ini. Selanjutnya, afwan, satu lagi yang sering terjadi ini, saya yakin antum juga pernah mengalaminya. Yang bawa anak, ikhwah, anak itu ada 3. Jadi dikatakan anak-anak itu ada 3. Sebelum balik dia dikatakan anak-anak. Pertama, anak-anak yang belum balik, yang dia sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz, sudah bisa sholat, sudah bisa sholat bagus, bacanya bagus. Anak-anak ini diberi hak seperti orang dewasa. Bahkan kalau ada anak yang mumayyiz, dia memiliki hafalan lebih banyak dibandingkan orang dewasa, dia lebih berhak menjadi imam ketimbang orang dewasa. Seperti Ammar bin Salamah. Demikian. Dia diangkat menjadi imam padahal waktu itu usianya masih 6 atau 7 tahun. Kenapa? Dia udah bisa sholat dan dia lebih banyak hafalannya. Demikian. Antum pun kalau di rumah dengan anak-anak, anak antum sholat sholat sekolah di SDIT, dia sudah hafal setengah juz, sementara antum tidak lewat dari trikul dan ina atau ina. Terus bagaimana ikhwah? Dia jadi imam. Demikian dia jadi imam. Kecuali antum sendiri di rumah, laki-laki. Macam saya di rumah, yang di belakang semua yang hafizoh tuh. Tapi saya jadi imam, laki-laki sendiri masalahnya. Demikian ikhwah. Tapi kalau anak kita ada yang laki-laki lebih banyak hafalannya dan dia bisa sholat, dia lebih berhak jadi imam. Kalau ada anak mumayyiz, dia sudah duduk di saf pertama, antum nggak boleh menggeser dia karena dia sudah berhak. Nggak boleh lagi duduk, tarik ke belakang, anak kecil belakang. Dia sudah bisa sholat, bahkan sudah berhak menjadi imam. Kalau memang hafalannya lebih besar, lebih banyak. Demikian, itu anak yang mumayyiz.
Yang kedua, anak yang belum mumayyiz. Anak yang belum mumayyiz ini kan masih main-main, ikhwah. Ya, anak yang masih main-main ini nggak ngerti bagaimana sholat. Yang begini loh yang mumayyiz, dia kalau sholat itu baru belum mumayyiz. Demikian. Anak yang seperti ini jangan diletakkan di tengah saf, karena dia belum sholat. Demikian, karena dia belum sholat. Dia memutus sholat, kenapa? Karena dia belum sholat, dia nggak sholat. Kita nggak boleh meletakkan orang tengah-tengah saf yang tidak sholat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan tentang wanita-wanita haid yang diajak untuk datang ke lapangan untuk sholat id, wal ya'tazil musallana. Hendaklah dia menyingkir dari tempat sholat kami supaya dia nggak memutus saf. Tapi anak ini boleh dibawa ke masjid karena dia nggak mengganggu. Kalau dia nggak mengganggu, ada anak yang dia belum mumayyiz mengganggu, ikhwah, dibawa ke masjid, jendela masjid diuyak. Demikian, naik ke atas, lagi sholat, naik ke atas mimbar, ditesnya, cek, halo, mikrofon, diganggunya, tawaf dia di saf tuh, tawaf. Demikian, ada yang bapak-bapak lagi ruku, ditolak dengan dia. Anak yang seperti ini jangan dibawa ke masjid, ikhwah, karena mengganggu jamaah. Makanya Rasulullah SAW ketika bawa Hasan, apakah diletak di tengah-tengah saf? Enggak, diletaknya di depan. Ketika beliau sujud, naik ke atas punggung beliau. Demikian, beliau nggak merasa terganggu. Tapi antum bawa anak mengganggu satu masjid, ditariknya sarung uak. Demikian, ini nggak layak. Saya pernah tanya ikhwan, kenapa antum bawa yang seperti ini ke masjid? Iya Ustaz, kalau nggak saya bawa ke masjid, diganggunya mamanya sholat. Astagfirullah, agar mamanya nggak terganggu dengan dia di sholat, mendingan antum mengganggu orang satu masjid. Demikian, ini yang kata Imam Malik, jannibul sibyanakum minal masajid. Anil masajid, jauhkan anak-anak kalian dari masjid. Artinya yang anak-anak seperti ini. Demikian ikhwah, anak-anak seperti ini. Pernah nggak begitu kan? Anak naik atas mimbar, lompat-lompat dia di sana. Kita saja sholat sudah nggak khusyuk, tambah anak-anak ini nggak khusyuk, tambah jengkel jadinya. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ya, termasuk mengganggu sholat, jangan. Tapi kalau anak antum sudah bisa sholat, beri dia penghargaan, beri dia tempat, beri dia posisi, dan dia posisinya sudah sama seperti orang dewasa. Nggak boleh dia dia disuruh ke belakang karena dia sudah lebih dahulu mendapatkan posisi di saf yang pertama. Demikian, lanjut. Di antara perkara yang wajib diketahui oleh anak muda adalah menjaga kehormatan masjid, memperhatikan kehormatan dan kemuliaan orang-orang yang datang ke masjid, agar anak-anak muda itu tidak mengganggu penghuni masjid dengan perkara-perkara yang bisa menjauhkan dari keterangan dan khusyuan dalam sholat. Tahanlah dirimu dari alat komunikasi modern di zaman ini yang ada di saku anak-anak muda, karena bisa jadi orang-orang yang sholat terganggu oleh suara deringnya, pembicaraan teleponnya atau lainnya. Ini membuat orang-orang yang sholat terganggu, tidak tenang dan tidak khusyuk. Antum udah lapar enggak kan? Oh, masih terasa kenyang. Oke. Kasihan sih. Ikhwah, ini kita garis bawahi, membawa alat-alat modern ke sholat. Artinya HP lah kita contohkan. Ikhwah, ya. Makanya sering masjid menyatakan matikan HP, silent, demikian ikhwah. Saya pernah buat kajian di salah satu instansi swasta. Adab memakai HP. Di antaranya jangan pakai ringtone musik. Demikian ikhwah, ringtone musik. Waktu itu sholat zuhur. Setelah kajian ini sholat zuhur. Jadi salah seorang jamaah yang ikut ngaji, begitu kita rakaat pertama Allahu Akbar, bunyi HP dia, ringtone-nya. Isinya tuh musik, kaca-kaca. Demikian. Dari rakaat pertama sampai rakaat keempat, kaca-kaca. Astagfirullah, itu betul-betul. Saya masuk cepat assalamualaikum nengok dia, kemudian pergi dia. Demikian. Dari rakaat pertama ya kaca-kaca. Itu musik.
Demikian ikhwah, mengganggu sekali. Demikian mengganggu ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Makanya ketika kita sholat ternyata ringtone kita bunyi, boleh kita matikan. Ya, tapi sekedar matikan HP, bukan jawab WA. Maaf bang, lagi sholat. Jangan. Ya, jangan, batal sholatnya. Tapi kalau sekedar mematikan boleh. Tapi kan ikhwah, mengganggu. Ya, mengganggu musik. Apalagi musik itu yang dulu pernah jadi favorit antum. Antum memang sudah hijrah, tapi kan file musik masih ada. Ya bang enggak? Demikian. Ini file musik itu masih ada, ikhwah, masih ada. Karena apa, ikhwah? Kalau file Al-Qur'annya yang sudah pernah hafal hilang, tapi file musik itu enggak hilang-hilang. Begitu dengar dari instrumen dari awal saja, ini nih. 10 tahun yang lalu ini saya dengar, pernah hafal. Demikian. Apalagi lagi sholat, seorang buat ringtone musik yang favorit kita, sudah beginilah. Mengganggu. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, jangan ganggu orang sholat dengan HP antum. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, yang ke-10. Nasihat ke-10 di antara nasihat as-salaf rahimahumullah kepada anak-anak muda, yaitu apa yang diriwayatkan dari Muhammad bin Sufah rahimahullah taala, dia berkata, Maimun bin Mihran bertemu denganku, aku bertanya, "Ya Allah," dia menjawab, "Ini penghormatan anak-anak muda, ucapkanlah salam, yakni ucapkanlah assalamualaikum." Dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memulai pembicaraan sebelum salam, maka janganlah kalian menjawabnya. Ucapannya ini penghormatan anak-anak muda, yakni jiwa sebagian anak-anak muda menyukai salam penghormatan tertentu, maka menganggapnya sebagai penghormatan yang paling bagus manakala mereka saling bertemu. Akibatnya mereka meninggalkan dan mengesampingkan salam, memulai dengan sebagian penghormatan yang dia sukai dengan condong kepadanya, dan terkadang mereka hanya mengucapkan penghormatan tersebut dan meninggalkan salam, dan terkadang mengucapkan salam sesudahnya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Di sini dikatakan, ya, di mana faqala hadhi tahiyatus syabab. Jadi ada seorang pemuda, dia kata hayyakallah, bukan assalamualaikum, hayyakallah. Dia katakan ini lagi tren. Ini ucapan salam ketika bertemu antara anak muda, hayyakallah. Padahal sunnahnya mengucapkan assalamualaikum. Sekarang kan di Indonesia juga begitu. Salam sehat, salam super. Salam apa lagi? Salam Indomie. Ada nggak ya? Demikian ikhwah. Salam-salam yang lain. Padahal seorang muslim ketika bertemu, ya assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Ya. Bahkan ada lagi kita ketemu, oh bro, oke besti. Demikian. Itu dianggap sebuah tren, nggak mengucapkan. Padahal ikhwah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis dari Jabir, ya, beliau mengatakan, la tusallimu taslimal yahud wan nasara. Jangan kalian mengucapkan salam seperti orang Yahudi dan orang Nasrani. Fa inna taslimahum bil akufi wa ru'usi wal isyarah. Karena salam mereka dengan telapak tangan, dengan isyarat dan dengan kepala. Jadi nggak boleh, Pak, yuk Pak, sip, lanjut, monggo, itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi gimana? Boleh antum pakai itu, tapi tetap pakai salam. Assalamualaikum Pak. Boleh. Boleh nggak pakai selamat pagi, selamat siang, good evening, good morning, entah good apa lagi? Boleh? Boleh, tapi tetap diawali assalamualaikum. Misalnya jauh, kan nggak mungkin gitu. Assalamualaikum, nggak dengar kan assalamualaikum. Tentu nggak bisa. Ya kita assalamualaikum supaya dia paham. Ya juga waalaikumsalam. Demikian itu adabnya ikhwah. Apalagi bertemu mengucapkan salam itu merupakan hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Idza laqitahu fasallim alaih. Apabila kamu bertemu dengan dia, ucapkan salam. Demikian ikhwah, ucapkan salam. Dan dalam Islam ada aturan salam. Yang lagi berjalan mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Demikian. Yang sedang berdiri mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Yang jumlahnya lebih sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak jumlahnya.
Demikian ikhwah, itu semua adab dalam mengucapkan salam. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, minimal kita ucapkan waalaikumsalam. Atau lebih baik lagi, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik atau minimal yang sama. Jadi ketika dia mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwah, itu lebih bagus. Tapi ingat ikhwah, ini sering saya ingatkan, ucapkan salam itu dalam bahasa Arab, jangan di bahasa Indonesia kan, karena itu merupakan doa. Assalamualaikum, Assalamualaikum, gak ada bahasa Arabnya Assalamualaikum. Cari kamus mana? Assalamualaikum. Mana ada le? Ada le dalam bahasa Arab? Gak ada. Ucapkan assalamualaikum, itu doa ikhwah. Apalagi sam itu artinya celaka. Assalamualaikum. Demikian. Jadi assalamualaikum begitu. Bahasa Arab itu kalau salah panjang salah makna. Iya. Salah panjang salah makna. Latus alunna yauma idin an-naim. Yang seharusnya latus alunna yauma idin an-naim. Ketika kita mengatakan latus alunna yauma idin an-naim, artinya kalian pasti akan ditanya atas nikmat yang diberikan kepada kalian. Kalau kita panjangkan sedikit, latus alunna, kamu tidak akan ditanya. Jadi berbeda 180 derajat. Beda dengan bahasa Indonesia, panjang pendek sama. Makan semua artinya gak berubah-ubah ya kawan. Makanya jangan Arab itu di Indonesiakan, bisa rusak artinya. Maka upaya assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ada yang likum, apa likum? Bukan doa itu. Assalamualaikum itu doa. Makanya ucapkan dengan cara yang benar. Jangan ucapkan dengan main-main. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, wasiyatu al-hadiyatu asyar. Nasihat ke-11 di antara nasihat as-salaf rahimahullah taala kepada anak-anak muda, yaitu apa yang diriwayatkan dari Ibnu Malik rahimahullah taala, dia berkata, Maimun bin Mihran rahimahullah taala berkata kepada kami pada saat kami berada di sekelilingnya, wahai anak-anak muda, gunakanlah kekuatan dan semangat masa muda kalian dalam ketaatan kepada Allah. Wahai orang-orang tua, sampai kapan? Ya Allah Ta'ala menasihati agar menggunakan kekuatan dan semangat masa muda dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan apa yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia berkata, wahai orang-orang tua, sampai kapan? Yakni sampai kapan kalian menunda-nunda dan tidak memanfaatkan hidup kalian dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi di sini kembali pada nasihat yang ke-11 ini, di mana Maimun bin Mihran berkata kepada para pemuda, manfaatkan, mumpung waktu masih lapang, tenaga masih kuat, manfaatkan waktu itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beralih kepada orang tua. Orang tua, kapan lagi yang kamu tunggu? Apa lagi yang kamu tunggu? Karena yang namanya orang tua itu umumnya sebentar lagi akan meninggal dunia. Umumnya. Demikian ikhwah, umumnya. Makanya kalau kita lihat wajar kalau seandainya orang tua itu banyak yang taat ketimbang anak muda. Karena apa? Memang gak ada harapannya lagi. Gak ada harapannya lagi selain dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, terus apa pantas dia melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat? Makanya Rasulullah pernah mengatakan, salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk dia disiapkan azab yang pedih. Yang pertama, syaikhun zani, orang tua penzina. Ikhwah, anak muda berzina, ini bukan berarti boleh ya, bukan berarti boleh. Anak muda yang berzina, ini syahwatnya masih bergejolak, tenaganya masih kuat. Demikian ikhwah, orang tua apa modalnya? Dia berzina apa modalnya? Tenaga sudah nggak ada, mungkin tenaga kapsul lah paling ya, makan obat ini obat itu, tapi masih ada keinginan untuk berzina. Coba bayangkan ikhwah. Makanya orang tua yang buat maksiat itu lebih besar dosanya ketimbang anak muda yang buat maksiat. Orang tua yang berzina lebih besar dosanya ketimbang orang tua yang
anak muda yang berzina. Demikian. Karena seharusnya orang tua itu ya nggak zina lagi. Seharusnya dia sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Apa modalnya untuk berzina? Udah nggak ada kekuatannya lagi. Yang kedua, yaitu a'ilul mustakbir, orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya sombong itu punya modal, Bang. Ente miskin sombong, ya Allah. Apa modalnya? Makanya lebih besar dosanya. Ya, lebih besar dosanya. Yang ketiga, al-maliku kadzdzab, raja yang pendusta. Biasanya orang berdusta itu karena takut ketahuan berdusta dia. Kalau raja, apa yang ditakuti? Negara itu milik dia, gak perlu dia berdusta. Kasih tahu saja sebenarnya, gak akan ada orang yang berani ngapa-ngapain. Demikian ikhwah. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, di sini Maimun bin Mihran memberikan nasihat. Wahai pemuda, kapan lagi? Ayo segera manfaatkan semangatmu, kekuatanmu, waktu senggangmu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ilmu, menambah wawasan ilmu, menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang tua, jangan tunda-tunda lagi, karena sesungguhnya Anda sedang berada di waktu yang maghrib, tinggal menunggu kapan mataharinya terbenam. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk melaksanakan inayahnya. Semoga Allah memberi inayahnya untuk bisa mengaplikasikan nasihat-nasihat ini. Insyaallah kita masih punya 5 nasihat lagi yang insyaallah akan kita lanjutkan setelah break yang kedua. Demikian. Jam berapa, Bang? Jam 13.00. Ini sebentar lagi jam 12.00 kita sholat, nanti kita kembali jam 13.00 untuk menyelesaikan 5 nasihat lagi untuk menyelesaikan kitab ini, insyaallah. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.